Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu mengenai teks eksplanasi. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari pengertiannya dan strukturnya, saat ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian teks eksplanasi, kemudian kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir, pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari teks eksplanasi. Bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence, merupakan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, pola pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, untuk pola pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan sebab akibat. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana itu untuk kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu, dan mengapa itu disusun untuk kejadian yang berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga, ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itulah dia bagian-bagian dari teks eksplanasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi ini sama dengan teks prosedur, yaitu berkategori faktual atau non-sastra, dan menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif atau makna yang sesungguhnya. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi, kausalitas, ataupun kronologis. Konjungsi kausalitas ini berupa sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Nah, kalau konjungsi kronologis itu atau hubungan waktu berupa kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Kalau berkenaan tentang kata ganti pada teks eksplanasi, kata ganti yang digunakan bukan merupakan kata ganti orang seperti ia, mereka, dan dia, melainkan penggunaan kata ganti untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik itu konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan lain sebagainya. Objek yang dijelaskan pada teks eksplanasi itu berupa fenomena, maka tidak berbentuk personal atau non-human verification. Dalam teks eksplanasi ditemukan kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Dalam teks eksplanasi juga banyak ditemui kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila tentang kelahiran topiknya, maka istilah-istilah biologi akan muncul dalam teks eksplanasi tersebut. Dan apabila topiknya mengenai tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah budaya akan terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Dan jika juga mengenai fenomena kenaikan BBM, maka istilah-istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul dalam teks eksplanasi yang dibahas di tersebut. Nah, itulah dia pembahasan mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, terdapat 2 pola dalam penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pada pola pengembangan sebab akibat,
Sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Namun bisa juga kebalikannya, yaitu akibat dapat dijadikan sebagai gagasan umum dan sebab dijadikan sebagai gagasan perincian pengembangannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya. Proses itu dapat disebut sebagai proses kausalitas. Nah, yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Nah, yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Nah, yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini mengenai tentang bagian-bagian teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi, serta yang terakhir pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kalian harus mengerjakan beberapa tugas yang saya berikan. Ada 3 soal. Saya akan membacakan. Soal yang pertama, buatlah 3 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Dan soal yang kedua, buat juga 3 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis. Dan soal yang terakhir, yang ketiga, berikan 5 contoh kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Nah, itu aja soal yang saya berikan. Ada cuma 3 soal saja. Saya harap kalian mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, dan kalian kumpulkan tepat waktu. Sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan benar, dan semua soal yang saya berikan kalian kerjakan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.